adalah kami kita untuk sampai ke masjid ini dalam rangka menegakkan ibadah sholat sekaligus bermajelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana pelajaran yang sudah dibikin yaitu tentang pembahasan tentang kitab Riyadhus Shalihin, maka sebenarnya saya mau melanjutkan bab taubat itu, tapi saya tadi kemarin saya WA Mas Jujun, gimana kalau bahas Ramadan aja dalam rangka untuk menyongsong bulan Ramadan, karena orang yang beriman itu akan bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, dan bentuk kegembiraan yang terbaik adalah menyambutnya dengan ilmu. Oleh itu maka saya bawa jilid yang keempat, yaitu tentang Ramadan. Nanti sampai sebelum Ramadan sudah selesai, nanti tak bawakan kitab yang lain yang membahas tentang Ramadan, karena jauh dari sebelum Ramadan, dari awal Januari itu saya sudah di WA dimintai jadwal Ramadan, dan saya kirim ke Mas Jujun dan segera dibales. Begitu bales, jadwalnya udah habis. Jadi mungkin nanti Ramadan kita akan ketemu di sini. Selain itu maka mungkin tombol kedua pulau biar bisa menyampaikan Ramadan sebelum hari Ramadannya, bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mulai bab yang ke-212. Judulnya tentang keutamaan amal, tapi banyaknya tentang puasa. Disebutkan yang pertama tentang keutamaan qiyamul lail. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surah Al-Isra ayat 79, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan di sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah nafilah. Nafilah itu sunnah, bukan wajib. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, agar mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji, yaitu surga. Jadi Allah punya janji pada orang yang tahajud akan diberikan tempat yang terbaik. Ayat tersebut berisi perintah kepada Nabi SAW untuk yang mulai di samping sholat fardu. Artinya kalau kita ngaku cinta Nabi, itu kita ikut, walaupun mungkin enggak 11 rakaat untuk mempersiapkan. Artinya dengan selawatnya, sempatnya, tenaganya, bisanya cuma 2+1 itu terlalu. Nanti kita bahas insyaallah. Maka hukum wajib yang mulai khusus buat Nabi, tidak untuk umat beliau. Jadi Nabi itu diwajibkan, kita tidak. Dan nggak usah, aku itu diwajibkan, nggak usah. Karena kalau sudah bahasanya itu wajib, itu yang buatan dilakon berarti dosa. Nah itu harus dipahami. Karena kadang orang tuh, wah, aku cinta banget kalau Nabi, tapi ya pengen diwajibkan, ampun ya. Jadi hal-hal yang memang nggak diwajibkan buat kita, berarti Allah itu tahu keadaan kita. Nanti akan biayai sholat lail sahabat bilang komplit 11 rakaat. Tapi kekesalan turun kami jam 10 kurang sholat subuh. Maka yang wajib sholat subuhnya. Jadi jangan sampai yang gak wajib atau sunnah ini ngalahin yang wajib. Maka kekesalan itu walau pokoknya kekesalannya orang kekesalan tahajud, kekesalan main gaple, waduh tambah meneh. Kemudian Allah menganugerahkan kekhususan ini kepada beliau dan menganjurkan beliau agar melakukan supaya dia menempatkan beliau pada maqam mahmuda yang akan ditempati oleh beliau di hari kiamat kelak. Maka Al-Khaliq Tabaraka wa Ta'ala memuji beliau juga seluruh makhluknya. Dan maqam mahmuda adalah tempat Rasulullah kelak pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada manusia, yakni agar roh mereka memberi kelapangan dari dasarnya malapetaka hari itu.
Jadi dengan kalau adzan itu dengan dengarkan dengan jawab, terus sunahnya setelah selesai itu dengan bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad atau dengan kalimat yang lain Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad yang asal. Kemudian dengan berdoa Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadil wasilah wal fadilah wa ba'ashu maqamah mahmudah. Jadi ada tempat khusus buat Nabi SAW. Jadi maqamah mahmudah ini secara kata itu artinya tempat terpuji. Tapi kalau secara khusus itu adalah tempat khusus yang ditempati Nabi nanti dalam rangka memberi syafaat manusia. Maka posisi khusus. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat As-Sajdah ayat 16, "Tatajafa junubuhum anil madaji." Sifat orang beriman yaitu lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Maka Allah memuji orang-orang mukmin yang melakukan qiyamul lail. Jadi panjenengan akan menjadi orang yang lebih baik kalau mau qiyamul lail. Dan orang yang rajin qiyamul lail, ampun dan podo-podo ireng ini, mungkin ada dibandingin antara wong sing gak sholat karo sing sholat, itu beda. Nah, mungkin wong sing gaene tahajud kali sing boten podo-podo ireng ini itu beda. Makanya jenengan yang pernah ke Arab, ke Mekah, Madinah, itu kalau lihat orang-orang Afrika yang rajin sholat itu hitamnya itu hitam pribadi istilahnya bercahaya, hitam yang boten usem gitu, boten pokoknya hitam enak bisa lah, bisa ngobrol dengan anak muda gitu. Nah, kenapa? Sebab mereka meninggalkan tempat tidur. Sebab itulah orang-orang sementara itu orang-orang sedang tertidur. Jadi orang lain tidur, dia bangun, maka itu menjadikan sebab dia orang yang baik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, dari ayat 17. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam hari. Jadi orang beriman itu malamnya itu dihabiskan untuk hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Lalu rondo, alhamdulillah tak apa-apa, rondo itu bagus. Tapi apa enggak memungkinkan misal sambil rondo dengan tahajud di pos kamling kan sakit toh jangan atau sering RT pulau itu pos kamling itu temumpang dulu kalian ombo. Jadi pos kamling sekaligus tempat pertemuan RT. Jadi nek warga ini rumahnya kecil nggak bisa buat pertemuan, itu terlalu. Jadi nama istilahnya di tahajud bisa sakit. Makanya dirubah budayanya pos kamling nopo rondo kali main kartu coba rondo karo tahajud. Kenapa memulai sesuatu yang baik kok ya nggak usah ragu. Adapun ayat Al-Quran ini menyifati orang yang berpredikat al-muhsinin dan al-muttaqin, yaitu mereka rajin melakukan qiyamul lail. Jadi orang yang rajin melakukan qiyamul lail itu mendapat predikat al-muhsinin wal muttaqin. Waktu tidur mereka hanya sebentar dalam semalam, mereka tekun beribadah hingga menjelang terbit fajar. Bahkan mereka itu banyak mengucapkan istighfar di waktu menjelang fajar. Kemudian tidak satu malam pun tertinggal olehnya walaupun hanya sebentar, baik di awal malam, pertengahan maupun di akhir malam. Jadi tahajud itu nggak harus semalam suntuk. Jadi misalnya dengan jam kita bisa jam barisan kita ini sampai dia jam 12 tani tahajud sih rapopo turun naik dia subuh tani kita bisa. Atau misal saat ini subuh jam 4:30 misal kita 4-7 menit. Nah itu misalnya dengan ke masjid 4:kurang 1/4 tahajud dan masjid yang sama sambil nunggu. Jadi nggak harus jam 12 nanti jam atau jam 4. Jadi semampunya. Kok neng masjid untuk mau rakaat tambah siji bisa ada penopong. Atau mungkin barisan kita ini dengan witir dulu, nanti tinggal tahajud tidak apa. Jadi nggak harus tahajud terus witir, nggak harus turun witir dulu terus tahajud. Karena ada orang yang nggak paham, itu turun, kudu telu, bukan. Witir itu bisa 1, bisa 3, bisa 5 gitu. Kemudian
Kemudian namun di akhir malam yang memang merupakan waktu terbaik itu yang terbaik. Jadi kalau memungkinkan ya seperti jam malam terakhir. Namanya terakhir itu berarti sampai menjelang subuh. Jadi dia benar doa, jadi misal setengah 4, jam 4 kurang seperempat dengan masjid tahajud sampai ada itu tetap waktu yang terbaik. Nanti dalam doa-doa yang terkabulkan atau waktu-waktu mustajab niku seperti malam terakhir Allah turun ke langit dunia diikuti oleh para malaikat, dan binatang yang melihat malaikat turun itu kemudian berkokok. Nah itulah ayam. Mau nonton utol itu mau tersentuh gitu, tersentuh gitu. Jadi ini jenengan misal kesih mireng suara nopo pitik keluruk, nah itu berarti waktu yang baik. Maka dikatakan Nabi SAW banyak-banyaklah berdoa. Tapi nek sebaliknya krungu kiri jegok, itu berarti delok setan. Banyak-banyaknya berlindung dari setan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nek kutho biasanya pitik pun jarang, kiri kathah. Makanya dengan nek setemen kewan manging pitik mawon apa minggu kiri. Maka berbahagialah bagi orang yang tidur apabila ngantuk. Jadi ngantuk nggak apa-apa tidur, dan bertakwa kepada Allah apabila bangun. Jadi nek malaikat itu bertakwa ketika orang-orang sedang tenggelam dalam tidur. Jadi umumnya capek tidur silakan, begitu bangun ibadah silakan. Kok jangan bisa bangun ketika orang tidur, itu luar biasa. Dan sekali lagi nggak harus pol-polan ngoten-ngoten. Jadi Nabi sampai kakinya bengkak, kita nggak perlu, nggak sampai seperti itu. Nah kita mulai masuk ke hadisnya. Hadis nomor 1160. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun minal laili hatta tatafattara qadamahu, sampai telapak kakinya bengkak abu. Jadi beliau itu nek tahajud sampai abu, dan kita nggak usah seperti beliau, karena itu bukan hal yang istilahnya baik ya. Apalagi sekarang kerja, jadi tahajud nanti bengkak, nanti ngantuk, besok nyopir truk tabrakan, itu nggak benar juga ya. Artinya kita harus bisa menata diri, jangan sampai berlebihan juga. Kemudian fakultu lahu, maka aku bertanya kepada Nabi SAW, lima tasna'u hadza, wonten apa kok jenengan tahajud sampai seperti ini ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, padahal Allah sampun paring pangapura dumateng panjenengan sejak dulu dan sampai nanti. Sejak pertama jenengan berdosa yang dulu sampai yang akan datang jenengan sudah diampuni. Kenapa kok tidak seperti ini? Nah ini jawaban Nabi sebagai manusia yang paling mulia. Beliau mengatakan apa? Afala akunu abdan syakura, apa aku orang yang untuk jadi hamba yang bersyukur. Jadi panjenengan kalau tahajud dalam rangka nyari surga boleh, tak apa-apa. Jangan kayak orang sufi yang mengatakan itu nggak boleh. Boleh. Jenengan tahajud apa Pak? Pengen surga ento. Jenengan tahajud apa Pak? Di neraka ento. Tapi Nabi ditanya oleh Bunda Aisyah, bukankah jenengan sudah dijamin surga, diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang? Jawab Nabi SAW, afala aku abdan syakur, apa orang itu jadi hamba yang bersyukur. Betul apa jenengan tahajud karena punya masalah, minta solusi sama Allah, boleh, apa-apa. Dengan gampangannya pas tidur, kali tahajud, kira-kira tidur berbulan-bulan tahajud, sudah memang itu kodratnya. Mungkin Allah pengen dengan kita dikasih sempit rezeki biar kita kembali gitu kan, jadi menungso gitu kan, sedikit lali gitu kan, pokoknya gitu. Maka kita kembali kepada Allah dengan tahajud itu alhamdulillah, dan kita di situ minta rezeki lagi ya nggak apa-apa. Jadi jangan seperti orang-orang yang gagal paham ya, sehingga seolah-olah aku nggak minta surga dan nggak minta keselamatan dari neraka atas ibadahku, aku cuma minta ridho Allah. Dia ceritanya ini, Nabi aja selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Iku Nabi sing ngajari.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niku Allah sing ngajari. Jadi bunyi minta surga dan minta neraka itu ada di dalam hadis yang diucapkan Nabi, ada di dalam Quran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Jadi jangan sampai dengan latah itu melu apa ini? Orang dalam surga, orang di neraka, tapi orang dalam itu Allah, ketok keren. Padahal sepaket itu Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah, lu sepaket. Jadi nek ridho Allah ya surga. Enggak bisa dipisah. Gadoke ridho tok surgane ora atau surga tok ridhone ora. Makanya nanti urutannya orang kalau sudah masuk surga niku dikasih ridho Allah. Bar ridho Allah dikumpulke untuk melihat Allah. Niku urutan. Jadi bukan sesuatu yang harus dipisah-pisahkan. Nah, sami kalau dengan jadi duduk misalnya terus jenenge rondo ini anak coba maksudnya aku pilih kowe tok anakku buahan apa ya jenenge dhek gelem mesti ora gelem pilih aku ya sepaket karo Mas ngoten to. Coba ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ali radhiyallahu anhu, dan dari Imam Ali radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam toroqahu wa Fatimah lailan, bahwasanya Nabi SAW mendatangi Ali radhiyallahu anhu dan Fatimah pada malam hari, lalu beliau bersabda, ala tusolliyan, tidak sholatkah kalian berdua? Jadi Nabi ngajak keluarganya untuk tahajud. Jadi ketika kita ngajak keluarga kita untuk beribadah yang sunnah, itu dia nanti akan memperhatikan yang wajib. Tapi nek kita ngajak ilmu wajib tok sosok yo lali, nah, biasanya yo wajib ngelali. Artinya sholatnya nek wong tuane tok, sunai tambah meneh belum. Makanya dengan jangan ragu untuk ngajak putrane tahajud, tarawih. Jangan ragu untuk ngajak putrane poso sunah. Karena nek ngajak ilmu pas wajib tok, biasanya mungkin nggih blintutan. Akhirnya sunai belum, wajibnya belum gitu. Makanya ngajaknya yang sunah-sunah. Termasuk jenengan juga itu untuk melatih seragam supaya sholat 5 waktu sunah ini itu dilampahi. Jadi ampun bang sholat melayu, sholat sunah rumiyin gitu kan. Dari situ nanti kita kan sunahnya kakakoni masuk wajibnya ora. Nah seperti itu rumusnya. Tapi nek orang itu menyokopnya wajibnya tok, akhirnya nanti gitu. Terus males, makanya setannya kakak, gitu kan. Akhirnya malah wajibnya kelong malah sholat, gitu kan. Nah, kandungan hadis ini pertama penjelasan keutamaan sholat malam, sebab membangunkan keluarga serta kerabat yang bangun tidur. Sebab kalau bukan karena Nabi SAW mengetahui besarnya keutamaan sholat malam, tentu beliau tidak membangunkan putrinya dan juga mantunya Ali bin Abi Thalib pada waktu yang memang diciptakan Allah untuk istirahat. Jadi adanya orang istirahat kok dibuka, berarti kan itu penting. Jadi misalnya dengan Nabi Sari, terus Pak Lurah atau Pak Camat itu di dalam jenengan, itu betul yakin bujurnya dengan mesti buka. Pak Tani, mantuk itu aku. Kayak lu mau penting teko, sopo. Lurah masuk tani. Tapi nek sing ngoro ngapunten mungkin wong biasa, kami Pak beli sapa? Ki kae halah barang dengan film loh. Nah, Nabi ini mencintai putrinya sebagai satu-satunya putri beliau atau putra beliau yang tersisa hidup, karena sisanya sudah pada meninggal, yang laki-laki meninggal semua. Putrinya ada 3, yang 2 dinikahi oleh Khalifah Utsman, 1 meninggal dinikahkan lagi, 1 lagi meninggal, jadi 2 meninggal, tinggal 1. Fatimah radhiyallahu anha ini juga sak bojone. Dan ini rumus Pak Bu, kalau jenengan ngersake rumah tangga putra jenengan itu sae, mantune niku diajak sing sae. Jadi jenengan misal ini mantu kali putrane sowan dengan jenengan gitu kan. Mungkin akhir pekan apa-apa putu niku sing dijak ning masjid ampun putune tok sak mantune yo Mas ning masjid ngoten. Karena mungkin nek mantu jenengan boten jenengan jarang
jenenge menungso. Niku yo terus menengahi ngomong suara bijak. Nah, tapi tidak bijak, ya minimal awalnya pakai nanti lama-lama ternyata ini masjid ini ketemu banyak orang, masjidnya yo penak, sejuk, nyaman. Nah, ketika mantu ini baik secara keimanan, insya Allah jogo putri dengan secara baik. Karena yang namanya amanah itu gak bisa instan, itu juga harus dididik, diproses. Nah, dia dulu berproses sama orang tuanya kan kita nggak tahu. Nah, maka begitu dengan jadi orang tua berikutnya yaitu mertua, dan dengan proses, lanjutkan prosesnya, jangan berhenti. Barangkali dulu zaman sama orang tuanya di sekolah itu pesantren, tapi dengan buatan jaga nih, sesuai jadi mantan santri tenang, kok nggak sholat gitu. Makanya sampai muncul istilah mendingan mantan preman daripada mantan santri, walaupun itu juga nggak bisa dibenarkan 100%. Tinggal bagaimana kemudian kita memformat. Jangan sampai seorang santri jadi mantan santri, jangan sampai seorang preman balik jadi preman gitu. Makanya dengan cara diajak tadi, ini masjid. Putranya ini ngoten dengan subuhan, kan, jangan masjid. Putranya kok cek film digugah, aniole gitu. Daerah gelem diciprati banyu ya di jewer atau diserentik maupun dengan mengkuat ini. Baik-baik dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beliau memilih untuk mereka berdua karena meraih keutamaan yang lebih baik daripada beristirahat dan menikmati kesunyian malam sebagai perwujudan dari pelaksanaan firman Allah Subhanahu Wa Taala pada Quran surat Toha, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Kongkonan keluargamu sholat terus sabar ling sholat, sabar ling ngomong. Makanya ada orang tua itu ngomong pisan minggu, sing keloro megah ngomong liru. Kenapa liru? Lah bocah sing tiru teng daleme jenengan. Maka semua yang ada di rumah kita itu tanggung jawab kita. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita itu pemimpin dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, aku nak buka di sana ini kok mas, dan itu putra jenengan apa mesti tahu? Ya anakku. Maka usahakan jadi orang tua yang dihormati sama anak. Ya, dihormati sama anak sehingga anaknya kok disuruh manut. Ya, dan kita diminta untuk nyuruh sholat terus menerus dan bersabar dalam nyuruh termasuk dalam sholatnya. Hadis berikutnya wa an Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, dari Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab punya anak Abdullah punya anak Salim, berarti ini cucunya Umar bin Khattab. Dari bapaknya berarti dari Abdullah bin Umar bin Khattab bin Al-Khattab. Kemudian dikatakan anna Rasulullah SAW bersabda, nikmar rajulu Abdullah. Yang namanya laki-laki terbaik ini Abdullah. Jadi si anak nyeritake nek bapak Embian pernah diarani Nabi SAW sebagai pemuda terbaik. Pemuda terbaik ini Abdullah. Nah, kenapa? Ada syaratnya. Laukana yusolli minal lail. Kowe bakalan dadi cahno sing paling utama nek kowe ganti seorang bengi. Kalau Salim, kemudian si Salim ini berkata, cucunya Umar bin Khattab, fakana Abdullah ba'da dzalika la yanamu minal lail illa qalil. Begitu dikasih tahu itu, maka bapakku yang namanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab itu tidur malam itu sedikit. Jadi zaman Nabi dulu itu, sahabat itu kalau dieleke Nabi apa itu langsung bersikap berbuat seperti yang dimau Nabi. Dan ketika Nabi SAW itu melihat ada sahabat yang memakai cincin dari emas itu, copot, jangan lain untuk nganggu, langsung dicopot, dibuang. Kemudian diambil sama Nabi, ya manfaatnya enggak, yang sudah ada dengan larang saya enggak akan pakai, jadi langsung dicopot. Maka dalam hal ini seorang laki-laki yang bernama Abdullah bin Umar
dikatakan kamu akan menjadi laki-laki terbaik kalau kamu sholat tahajud, maka dia sudah lupa nikmatnya tidur malam yang panjang. Jadi dia tidurnya sebentar. Kandungan hadis ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dia mulai dapat menolak adab. Sebagaimana diterangkan sebab terjadinya hadis ini, jadi ada asbabul wurud. Kalau sebab turunnya ayat itu namanya asbabul nuzul, sebab turunnya hadis atau diriwayatkannya hadis itu namanya asbabul wurud. Maka Ibnu Umar pernah berkata pada masa hidup Nabi SAW, apabila ada seorang yang bermimpi, maka dia selalu menceritakan kepada Rasulullah SAW. Jadi mimpi seorang mukmin itu 1/40 kenabian. Nah, mimpinya seorang mukmin dan mimpinya tidak bertentangan dengan hadis dan ayat. Nah, orang-orang kalau mimpi berlomba untuk datang kepada Nabi SAW minta untuk ditafsirkan mimpinya apa. Maka aku berharap bermimpi juga sehingga dapat aku ceritakan kepada Nabi SAW. Maka ketika itu aku masih muda belia, aku biasa tidur di masjid di masa Rasulullah. Loh, dari masjid itu entuk tinggi turu, khususnya tahun-tahun itu. Jadi saya itu sampai ada beberapa masjid itu yang isi pengajian bar subuh. Kalau itu kan kadang nih jam 3:30 itu pun siap. Nek ngenteni subuh mungkin telat. Terus akhirnya kalau mangkal. Nah, tekan gone masjidnya dikunci. Jadi tak saya dewi masjidnya dikunci. Padahal maksud kula nek saged dibuka kan kalau tekan kula saged mlebu kan sholat rong-rongan atau wirid penang dan masjid peteng dikunci. Nah niki napa terasnya rada ombo. Niku terasnya mung sak meter waduh. Terus kalau pinggir dalan kan pagere kok ora penak banget disawang wong terus luar biasa. Makanya kalau bisa nggih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau pun niki jenengan kunci yang utama karena khawatir mungkin terjadi hilang nomor-nomor itu terasnya ombo, pagere pun dikunci. Barangkali enten biaya-biaya bengi-bengi ngerti-ngerti untuk wangsit ku tobat dipir masjid ajak sholat yang terjadi ngerti. Makanya di sini Ibnu Umar ini mengatakan dulu saya biasa tidur di masjid. Nah, gelap. Kemudian aku bermimpi seolah-olah ada 2 malaikat yang membawa aku pergi ke api neraka. Dalam mimpi dibawa. Nah, ternyata neraka itu seperti dalamnya sumur dan mempunyai 2 tiang kerekan. Ini mimpinya Abdullah bin Umar. Di sana aku melihat beberapa orang yang aku kenal. Aku pun lalu berkata, aku mohon perlindungan kepada Allah dari neraka. Jadi mimpinya ini tidak bertentangan dengan dalil di neraka, minta supaya dilindungi dari neraka. Ibnu Umar lalu melanjutkan, lalu ada malaikat lain yang menemuiku dan berkata, tidak usah takut. Setelah itu aku menceritakan kepada Hafsah itu saudarinya. Hafsah lalu menceritakan kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya beliau menyebutkan hadis di atas. Artinya hadis di atas ini asbabul wurudnya adalah Abdullah bin Umar mimpi dan bercerita tentang mimpinya kepada kakaknya. Lalu kakaknya cerita kepada Nabi SAW dan Nabi kemudian mengomentari sebaik-baik pemuda adalah Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar memang orang yang terbaik dari kalangan pemuda pada zaman itu. Kemudian yang kedua, dianjurkan berharap untuk mendapat kebaikan dan ilmu. Jadi seorang muslim harus berusaha mendapatkan kebaikan dan ilmu. Kebaikan didapatkan dengan salat malam, ilmu didapatkan dengan bertanya kepada ahli ilmu. Dalam kasus Abdullah bin Umar bertanya kepada Nabi SAW terkait dengan mimpinya. Kemudian yang ketiga, boleh memuji seseorang apabila pujian itu membawa nilai positif untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikannya bertambah giat dalam mengerjakan amal kebaikan. Jadi jangan kepada putra jenengan gitu kan, biasakan mengatakan hal-hal yang baik gitu kan. Wah, anakku lanang buat tambahkan meneh sergap sholat. Wah, anakku itu ya ayu-ayu meneh kuduman. Hal seperti ini kalau kita sampaikan itu tidak apa-apa. Tapi kalau memuji berlebihan gitu kan, yang tidak ada dasarnya, itu tidak dulu satu dunia. Pokoknya yang elek kabeh, kan benar-benar ya gitu. Nah maka hal seperti juga agak baik. Kemudian yang keempat, setiap orang yang beribadah harus memberikan hak
bagi kesehatan tubuhnya. Artinya nggak bisa kemudian dengan mengikuti jejak Nabi SAW sampai bengkak-bengkak, apalagi besok kerja, apalagi besok kuliah, apalagi besok punya janji kepada orang-orang yang lain. Maka tetap harus dipertimbangkan sholatnya, jangan sampai kemudian bikin sakit. Maka dari itu bangun beribadah ada waktunya, demikian pula istirahat. Yang kelima, para sahabat Rasulullah SAW selalu terkabul keinginannya sehingga dapat membawa mereka kepada kebaikan. Kemudian hadis berikutnya, hadis 1163. Wa Abdullah bin Umar bin Al-As Ibni Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Amr bin As, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, ya Abdullah. Di sini berarti Abdullah bin Amr bin As bin Al-As, la takun misla fulan, kowe aja kaya si kailu, karena yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Di embien wis rada tahajud, ning saiki wis ra tau. DM yen kuwi dadi korek ning kampung, ning saiki ra salat. DM yen ketua takmir, bareng ora kepilih wis ogah ning masjid. Aja koyo kae. Jadi mantan santri tadi enggak bagus. Makanya ketika panjenengan yang punya putra pernah nyantri, usahakan jangan jadi mantan santri, ya diusahakan. Caranya piye? Tadi wa'mur ahlan habis sholati wastobi. Jadi kalau dia masih menjadi anggota keluarga kita punya kewajiban mengingatkan, le sholat, le poso, do tutup aurat, le ojo makan sing haram, ojo ngombe sing haram. Itu tugas kita. Namun aku ngomong orang dikei duit tapi tidak apa-apa, tidak usah khawatir. Justru kalau dengan biarkan, nanti yang dikhawatirkan dia justru terjerumus pada pekerjaan perbuatan haram, dapat duit dikei jenengan, berarti jenengan makan barang haram. Makanya orang tua yang baik, orang tua yang sayang dengan putranya, dia akan senantiasa menasihati, tidak khawatir orang dikei orang. Bismillah, bisa Allah sugih, untuk aman. Kemudian hadis berikutnya, wa Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala dzukira inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah disampaikan di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang menyampaikan di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun nama lailah hatta asbah, seorang laki-laki yang tidur semalaman sampai pagi. Qala, beliau kemudian bersabda, dzakar rajulun bala syaitanu fi udunai aw qala fi uduni. Itulah laki-laki yang ditencingi oleh setan di telinganya sampai nggak bisa bangun, ada subuh sampai nggak dengar gitu. Makanya orang-orang yang tidurnya sampai kayak keblur wonten niku, itu disebutkan di sini dikencingi oleh setan di telinganya, bukan di matanya. Nah, kenapa kok telinga? Telinga itu bolong, jadi sehingga mampet ketika dikencingi itu. Otomatis nggak dengar, otomatis matanya nggak terbuka. Oleh karena itu maka panjenengan harus usahakan ketika mau tidur. Dalam kisah tentang pertemuan Abu Hurairah dengan jin yang menjelma menjadi manusia, Abu Hurairah itu nunggu Baitul Mal, lalu datanglah jin mencuri, pegang oleh Abu Hurairah, kemudian diancam tak laporin Nabi. Terus dia memohon, ojo, aku ki wong ra duwe, anake wong ra duwe, tur luwe. Akhirnya yang terjadi wis ono. Karena Abu Hurairah mikire wong ra duwe iki sing bocor panganan wis apa-apa. Nah, datang lagi pada malam yang keduanya, diulang lagi, ketangkap lagi. Dan Abu Hurairah mengatakan, engkau tak laporin Nabi. Nah, dia pun ngomong lagi, aku ki wong ra duwe, anake wong ra duwe, tur lagi duwe. Kemudian yang terjadi, dia mau melepaskan, tapi kemudian bisa kas tak laporin tenang. Nah, kenapa kok bisa dipegang? Karena dia menjelma jadi manusia. Jadi yang namanya jin itu bisa menjelma. Jadi jangan ditemui kiai yang mirip orang tua jenengan yang sudah meninggal, itu bukan orang tua jenengan. Karena yang namanya orang meninggal itu sudah ada tempatnya di tempat tertentu, apakah di kuburan atau di tempat tertentu terserah Allah Subhanahu wa
tidak akan kami lagi sampai hari kiamat nanti. Nah, kali yang ketiga datang ditangkap, kemudian dia melakukan negosiasi. Ngene wae. Iki aku culno, ning kowe tak ajari sebuah kalimat, nek mbok waca kowe bakal terlindung saka setan sampai kowe tangi. Nah, Abu Hurairah ini punya sifat nek dikasih ilmu seneng gitu. Makanya dia siap dimarahi Nabi demi sebuah ilmu yo sampai no. Akhirnya diajarilah bacaan yang mereka nopo sak durunge turu maca ayat kursi. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita Abu Hurairah ini akhirnya besok paginya lapor ke Nabi, ya Rasul, 3 malam berturut-turut ada yang datang mencuri begini. Nabi mengatakan aku ngerti. Nah, aku ngerti orang sing marani kowe sapa? Boten. Kemudian Nabi mengatakan sing teko 3 wengi berturut-turut mau jin yang menjelma. Perkataannya, kebiasaannya niku dusta kecuali sing dibengi dhewe jujur. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk sunnah ketika jenengan ajeng sare itu diminta untuk wudu. Itu gendong resiki napa barangkali jine niku nguyuh jenengan, atau kemudian yang kedua diiringi dengan baca ayat kursi. Nanti dalam fatwa Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan ketika ditanya boleh enggak saya tidur sambil mendengarkan murotal, kata beliau boleh. Jadi timbang dengan ngrungokke dangdutan, mungkin ngrungokke wong ngaji, murotal. Dan dengan nyetel HP itu mode pesawat, setel HP ini, barangkali yang MP3 yang sudah disimpan setel film, lampunya pakai ini kusunai. Insya Allah subuh tani. Kandungan hadis ini yang satu penjelasan waktu kencingnya syaitan, yaitu ketika manusia tidur. Yang kedua, syaitan itu benar-benar kencing, maka itu orang yang perlu makan dan minum, dia pun perlu mengusir semua usaha setan itu. Sebab siapa saja yang perlu makan lalu ia makan, dan perlu minum lalu ia minum, maka pasti ia perlu pula setelahnya untuk mengeluarkan semua itu, yaitu buang air kecil dan air besar. Jadi kita harus menyingkirkan itu dengan wudhu tadi. Kemudian yang ketiga, setan mempergunakan semua cara untuk membuat hamba Allah semakin jauh dan lalai dari berbuat taat dan mengingat Allah, termasuk mengencinginya. Yang keempat, yang mulai adalah berlindung dari syaitan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari beliau radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yaqidu asyaitanu ala qafiyati ra'sihi ahadikum idza huwa nama salasa uqadin. Setan itu akan membuat ikatan pada tengkuk seseorang begini tali apabila tidur sebanyak 3 kali, 1, 2, 3. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan lagi, yatribu ala kulli uqdatin, pada setiap ikatan dia berkata, tetaplah kamu tidur, alaika lailah tawilun farqud, tetaplah kamu tidur, malam masih panjang. Jadi begini kok dibisiki ngoten niku, makane panjenengan nek ngilir jam 1 sampai 2 terus ten WC niku bar niku terus napa wudu biasane turu meneh karena ini kok jam yang ini turu meneh nggih ngilir 3:30 turu meneh, tangi-tangi pun jam 5:30. Nah itulah. Nah maka agar tidak tertipu oleh bisikan setan tadi, fa inis taikodo, nek kamu itu bangun pada Allah Ta'ala in halat uqdatun, maka dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka lepaslah satu ikatan. Nah menyebutin apa? Nah, nek bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Iku bisa. Atau menyebut yang lain, alhamdulillah tolong saja. Satu ikatan lepas. Kemudian fa'in tawad doa in halat uqdatun, kalau wudu
lepas lagi yang kedua, pikir wudu. Artinya nek ikatannya tiga tadi terngiang-ngiang di pikiran kita, pokoknya nguyuh turun neh gitu. Nang WC diluk turun neh gitu. Atau nek kalah ngombe turun neh mesti gitu. Maka begitu bangun suruh nyebut nama Allah satu. Nah yang kedua suruh wudu. Fa in sholat, nek berwudu dia lanjut sholat, in halat uqdatuhu, yang ketiga dilepas. Fa asbaha nasyiton thayyiban nafs, maka dia akan memasuki waktu subuh dalam keadaan yang bersemangat dan dengan jiwa bersih. Wa illa asbaha khafifan nafsi kaslan, jika tidak di pagi hari dia akan menjadi orang yang kotor dan pemalas. Makanya ngapunten dengan barangkali gadah putra sing malesan juga. Iku sing pertama dengan cek niku kasure, kamare, templok ora. Kadang-kadang ning iso ambene sampah-sampah niku papan panggonane setan. Terus yang kedua nek kamar mandine di dalam kamar, cek WC-ne mambu ora. Niku nek mambu niku nggih senengane setan. Terus yang ketiga, rumah-rumahane ning kamar iku rumokke apa? Nek rumokke ngapunten melih lagu ngoten niku nyeluki setan. Terus tempelane nempeli apa ning kamare? Nek nempeli kaligrafi jek rada-rada, nek nempeli foto-foto manusa, cewek-cewek pemain bola niku ngundang setan. Nah akhirnya nek enten ngoten niku marah males ibadah. Nek wis males ibadah, akhirnya males obat, males kerja, males sekolah, males kuliah gari, skripsi nganti 7 tahun ra rampung. Padahal ini boten ngajari elek. Padahal nek gelem garap niku jane nggih 2 bulan rampung. Kok ngerti Mas? Buktine niku mahasiswa yang ujung tandur niku nek diancam cara mbok rampungke video langsung digarap itu sebulan 2 bulan dadi. Amal taslim. Makanya niku mengevaluasi nggih. Sampai saya itu dicurhati ada bapak-bapak ini nonton. Bapak-bapak sosok nonton dan anak saya itu garis kecil dirampungin kapal loh. Terus cerita-cerita soal ambil, wah anak saya juga. Jadi saya malas saya sampai sampai kemana-mana sakitnya. Tidak harus hati-hati. Pernah dengar? Terus tidak boleh. WP dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kandungan hadis ini kita baca kandungannya aja. Yang pertama, ketiga ikatan setan adalah lawan dari ketiga amal perbuatan ketaatan. Jadi dengan dikaping kalau satu sebut nama Allah, yang kedua wudu, yang ketiga sholat. Maka lawannya itu corong buka ini, corong kedua kuncinya ini wow. Maka itu jika hamba Allah bangun tidur lalu melakukan perbuatan ketaatan, lepaslah ikatan itu karena setiap ketaatan yang dikerjakannya. Yang kedua, seorang muslim berbahagia apabila dibimbing oleh Allah untuk mengamalkan apa yang dicintai dan disenanginya. Jadi kalau kita akhirnya ngerti, corong nyerahkan corong melawan setan ini, kita harusnya senang. Nanti sesuk kita sikat tam setan, corong ini. Kemudian yang ketiga, sholat malam mengandung rahasia unik dalam kebersihan jiwa dan kelapangan dada, walaupun yang melaksanakan sholat malam itu tidak menghayati bacaannya. Sampai penulis kitab ini, Syekh Salim bin Al-Hilali mengatakan, kamu nggak ngerti bacaan sing baca sekalipun, insya Allah tetap marahin jiwamu baik. Sampai seperti itu beliau mengatakan. Sebaliknya pula bagi yang tidak melakukan, hasilnya nggak melakoni dengan alasan, kadang ada orang mengaku ngerti wononane, akhirnya rasa sholat sisa, akhirnya nggak dapat apa-apa. Dua lagi, yang keempat, barang siapa melakukan sholat malam lalu tidur lagi, maka setan tidak dapat mengulangi ikatan yang kedua kalinya. Karena biasanya orang kalau tahajud yang benar terus tertidur sebentar, itu enten ada terpuru, kayak kalau tadi mulai. Syukur-syukur dengan ada bertahajud dan masjid langsung awal. Yang kelima, kelalaian dan meninggalkan ketaatan merupakan akibat perbuatan setan dan bujukannya. Jadi orang kalau sudah malas ibadah itu biasanya setannya banyak mengelilinginya. Bapak Ibu
pada 2 pekan yang akan datang. Semoga Allah mudahkan kita